kalau Allah Ta'ala belum cocok pada seseorang, maka yang lain tentang Allah lebih lagi. Jadi apa namanya, kita tidak bisa berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah dan hal lain berkaitan dengan Allah pada orang yang tidak meyakini adanya Allah, pada orang yang tidak menerima adanya Allah. Tapi bagi orang yang meyakini dan menerima adanya Allah, semua tentang Allah, tentang sifat, tentang asma, akan tentu kita sampaikan. Wujudullah Ta'ala minal badahat allati yudrikuha al-insan bi fitrati. Wujudnya Allah Ta'ala merupakan salah satu perkara yang sangat mendasar dan mudah untuk dipahami oleh manusia dengan fitrah manusia itu sendiri. Wa yadani ilaiha bi tabi'atihi, dan manusia akan mendapatkan keberadaan Allah Ta'ala. Manusia akan menemukan fitrahnya tentang Allah Ta'ala bil tabi'atihi, dengan secara alami. Wa laysa min masailil ulum al-mu'affadah wa la min haqa'iqit tafkir al-mufassal. Dan perkara wujud Allah, yaitu perkara utama dalam tauhid, fondasi dalam tauhid, adalah bukan perkara atau bukan ilmu yang rumit, bukan ilmu yang sulit, dan bukan tentang atau hal-hal yang membutuhkan kepada pemikiran yang mendalam. Ini saja pada dasarnya ilmu tentang Allah ini ilmu yang bahkan secara alami dengan menggunakan fitrah saja manusia itu sudah menemukan. Jadi pada dasarnya ilmu tauhid ini adalah bukan ilmu yang rumit. Tauhid adalah hal yang sangat sederhana, hal yang sangat mudah, sehingga nanti di hari akhirat tidak ada satupun manusia yang bisa beralasan terhadap alasan tidak bertauhid karena tauhid susah, alasan tidak bertauhid karena tauhid rumit, alasan tidak beriman karena perkara iman itu terlalu membutuhkan pemikiran yang berat. Jadi tidak ada satupun yang bisa berhujjah di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat tentang kerumitan, tentang beratnya, dan tentang peliknya persoalan tauhid dan iman. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, ayat-ayat yang hadis-hadis yang berbicara tentang tauhid, itu semua hanya menggerakkan fitrah manusia, hanya membutuhkan fitrah manusia, logika berpikir yang sederhana sudah dapat. Tidak rumit tauhid dalam Al-Quran, tidak rumit tauhid dalam hadis. Lantas kemudian kenapa kadang-kadang tauhid itu dipandang rumit dan sulit? Berarti bukan manusia. Tapi dari Islam itu sendiri, dari Al-Quran itu sendiri, dari hadis itu sendiri, tauhid dan tauhid. Bahkan paling mudah dipahami dalam Islam ini adalah perkara tauhid, dan dia fitrah. Karena dia sesuatu yang kalau manusia itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kealamiannya, maka dia pasti mendapatkan. Jadi dia tidak. Maka siapapun kita bertanggung jawab dan berkewajiban menjelaskan tauhid kepada manusia dengan sesederhana untuk dapat dipahami dengan semudah mungkin, untuk dapat dipahami dengan seterang mungkin.
awalnya adalah mudah, sederhana. Tapi dalam perjalanannya, khususnya setelah masa bakat dini atau salam, ketika masuk pada masa salam atau akhiri, maka kemudian pembahasan tauhid menjadi agak sedikit rumit karena masuknya ilmu kalam atau beberapa konsep atau rumus-rumus filsafat. Cuman masuknya ilmu kalam atau rumus-rumus filsafat dalam tauhid pada waktu itu memang sebuah kebutuhan. Nah, kenapa kita katakan sebuah kebutuhan? Karena ulama Islam pada saat itu mereka berhadapan dengan para filosof, teori filsafat tentang Baghdadnya. Dengan banyaknya masuk Islam orang dari Persia, yang mana peradaban Persia ini memiliki teori-teori keimanan yang sangat panjang dan rumit. Masuknya orang Islam dari Romawi, mereka juga bawa teori-teori filsafat Yunani, Aristoteles dan sebagainya. Itu sangat rumit. Maka latar belakang pemahaman keyakinan yang dibawa oleh orang-orang itu kemudian menjadi tantangan bagi ulama kita pada waktu itu untuk dapat menjelaskan perkara iman kepada Allah, perkara tauhid dengan bahasa mereka. Makanya kemudian Imam Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali mengkaji filsafat, mengkaji metode-metode orang lain dalam mencapai keyakinan kemudian menggunakan ilmu itu untuk menguatkan tauhid sehingga mudah dapat diterima oleh orang-orang. Itu pada waktu itu. Tetapi kemudian hari ini rumus-rumus itu, konsep-konsep itu tidak terlalu lagi dibutuhkan. Bukti lagi ini orang saja. Jelaskan tauhid dengan konsep ilmu kalam, ilmu filsafat. Yang ilmu itu yang bukan. Karena mau rasalahnya hai dalam kap, hai dalam dulu, hai dalam kap kelas apa ya? Artinya bahwa hari ini kebutuhan tauhid kepada konsep-konsep kalam atau filsafat sudah tidak ada lagi. Maka oleh karena itu tauhid hari ini metode pengajarannya, konsep pembelajarannya kita kembalikan lagi pada masa awal tetapi ini di mana pembelajaran tauhid pada masa itu lebih menyentuh hati daripada menyentuh akal. Dijamin tauhid adalah satu tauhid yang menghujam sehingga berefek langsung dalam seseorang menjalani kehidupan. Tapi pada masa berikutnya tauhid memang lebih ke akal. Kadang-kadang justru dengan pembahasan tauhid semakin dalam, justru akan membuat seseorang itu semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi imannya, semakin bersahaja. Justru semakin dalam mengkaji karena menggunakan kalam filsafat tadi, makin digodam, makin timbul perdebatan, makin timbul kemudian berujung kepada yang membuahkan perasaan. Tetapi meskipun hari ini tauhid pembelajarannya harus dikembalikan kepada cara awal, namun juga kita tidak bisa dengan serta-merta langsung kemudian menyalahkan ulama-ulama pada masa tertentu
yang menjelaskan tauhid dengan metode kalami atau menggunakan rumus-rumus filsafat. Hanya dapat saja menurutnya dilaksanakan tugas keilmuan sesuai dengan kebutuhan zaman mereka. Menyebutnya untuk kudik badan menurutnya kalau semua lain Islam ada dalam hal itu. Mungkin ada beberapa ulama pada masa itu mereka bekerja keras menghadirkan Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, hari ini orang menginginkan Islam ini, menginginkan khususnya tauhid ini yang memang langsung masuk ke hati, menambah keyakinan, menambah kelezatan dalam ibadah dan berefek kepada kehidupan sehari-hari. Walaupun masalahnya ini masalah lain, ini masalah lain juga. Masalah lain orang lain dalam persoalan ditanya menjajaman masanya dan kondisi tauhid akal kadang-kadang dan berarti bedanya tauhid berarti tapi hanya terus dikabul dia teruskan tu kali tauhid orang lain sih itu kebebasan pengawasan proyek kali tauhid itu kebebasan pengadaan ini kan itu untuk berbuat jabatan kemudian dikurang perintah dibabut dunia dibatal lagi hanya terpengkalan ini dapat kapal berarti dengar berarti dawoka dengan alasan ada faktor umum ada efektif juga. Maka justru tauhid yang kita inginkan hari ini selain ia langsung menyentuh hati, menghujam setiap sanubari kita, tapi juga menembus selain hati langsung dalam perilaku kita saja. Hanya sebenarnya bahkan konsepnya dalamnya secara komprehensif. Tapi kita berharap ke depan ada ya. Kita sekarang masih belajar, kita baca-baca, tapi ke depan mudah-mudahan bagaimana misalnya kondisi kita negara Indonesia untuk berbebas daripada birokrasi yang kotor, korupsi dengan metode tauhid. Indonesia penduduk tertinggi adalah orang beriman kepada Allah, orang bertauhid kepada Allah, tapi korupsinya sangat tinggi. Ketika ada efek karena tauhid itu adalah seperti kita katakan tadi, dia untuk membersihkan. Kenapa kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah? Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Apa arti qudus? Allah Maha suci. Subuh qudusun, subuh qudusun, juga Maha suci. Agar kemahasucian Allah itu termanifestasikan, terpercik cahaya kemahasucian Allah dalam diri kita. Adanya bergelincir, beribadah ya bagian daripada sifat Allah juga, yaitu sifat jamal. Salah satu nama Allah yaitu Jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai keindahan itu secara fisik. Kalbi, badan, kalaga, kadari, kamame, kawangi, itu bagian daripada kita menjalankan Allah Maha Indah. Tetapi membersihkan hati dari penyakit
membersihkan kuku daripada perbuatan maksiat, saling menzalimi dengan sesama manusia. Yang contohnya itu diharapkan adalah dengan mendapatkan percikan cahaya kemahasucian Allah. Jadi yang dia baca subhanallah, itu dia subhanallah, 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 subhanallah. Beliau subhanallah, subhanallah, dah balik pak dia setelah selesai solat, subhanallah, suci Allah, suci Allah, suci Allah. Menanda dari masjid, bandar kalian nak tidur, akan kita tidur dari orang yang berada di beri. Subhanallah, kalian subhanallah bersihkan pandangan dari yang katanya ke yang kan. Dan punya subhanallah, ucapan subhanallah, nah itu klik pandangan-pandangan itu. Tapi kalau betul kalimat subhanallah, maka subhanallah sifat Allah, tauhid. Jadi itu. Jadi dulu para ulama tauhid bagaimana memuaskan akal dan juga hati sebenarnya. Sekarang mungkin secara akal tidak diperlukan lagi karena hari ini orang tidak suka bermain filsafat untuk memuaskan hati, tetapi juga jangan saja kepuasan hati, namun juga untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kembali ke sini bahwa tauhid pada dasarnya itulah perkara yang sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Dan begitulah cara Al-Quran dan hadis mengajarkan tauhid kepada manusia. Sampai-sampai walaula anna syiddatal umuri qad talidu al-khafa wa iqtirab al-masafah jiddan qad tu'attilu ru'yah makhtalafa ala dhalika mu'minun wa la mulhid. Kalau bukan karena bahwa sesungguhnya terlalu terang, terkadang menyebabkan sesuatu itu tidak terlihat, dan kalau bukan karena terkadang terlalu dekat sehingga juga membuat sesuatu tidak nampak, maka sungguh tidak akan ada perbedaan pendapat, tidak akan ada terbagi manusia kepada beriman dan kepada tidak beriman. Dan dia mendahulu yang katrangkan dia kata Allah tengok hujan, tengok sakit langganan untuk dagalan. Ini menunjukkan mata Allah begitu terang, mata Allah bukan sakit langganan hati dalam. Pada kerana lagi-lagi tak pernah mata Allah pada cukup terang. Menanci kadang-kadang turun. Urang dari sampai ke orang kadang-kadang ada bersahabat kadang-kadang total cerita sampai ke dia. Kadang-kadang dia kasih boleh dia tak sampai ke dia boleh orang. Yang merugikan makhluk. Demikianlah Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka Tuhan ada wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kalian daripada urat nadi, urat leher. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situlah kebesaran Allah.
jelas, tapi jelas ada dasar. Dia tahu tu, karena terang lebih. Karena ulun baru kata kata kayu kalau makanya kita boleh baik kalau boleh kalau boleh. Demikianlah Allah. Sangat jelas Allah, sangat terang benderang kepada Allah. Saking terangnya sehingga sebagian manusia mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan selalu bersama, selalu di mana dia berada, selalu dalam kehidupannya. Begitu teranglah, begitu terangnya Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh." Apakah ada keraguan? Apakah layak Allah itu dilakukan? Jadi saking terang Allah, saking terang eksistensi Allah, sehingga Allah mempertanyakan, "Afillahi syakkun." Apakah layak dilakukan keberadaan Allah? Fatiris samawati wal ardh. Padahal dialah pencipta seluruh langit dan bumi. Padahal dia yang menciptakan kita. Masa kita mempertanyakan adanya dia? Ganya yang juga gunanya, ganya yang juga langit yang bumi, ganya yang atur menurut kehidupan makhluk, dijak manusia yang pegang. Nampak mana? Apakah pantas begitu? Waqad ja'atir rusul litashihi fikrata an-nas min al-uluhiyah. Namun demikian Allah mendatangkan para rasul tetap bentuk para rasul. Padahal ada rasul sebenarnya hanya alasan tidak berdoa, hanya alasan tidak mengakui adanya Allah. Terang sekali. Seperti kita sering ceritakan itu seorang perempuan tua, seorang nenek tua. Suatu ketika seorang nenek tua datang ke kota. Ternyata di kota itu sedang ada acara besar, acara penghargaan yang sedang diberikan kepada seorang alim, seorang ulama yang telah berhasil menulis satu buku yang isinya, yang judulnya adalah 1000 dalil adanya Tuhan. Karena si penulis ini telah menemukan, mampu mengemukakan 1000 dalil adanya Tuhan, maka membuat orang-orang ketika itu semua takjub. Ini adalah hal baru. Ini patut diberikan kalau sekarang rekor muri. Maka dibuatlah acara besar, diberikan penghargaan. Lagi ini kita penghargaan tokoh ini. Kemudian setelah diberikan penghargaan, dibawa di keliling kota, dinaikkan mobil, dibawa dilihat oleh masyarakat. Kemudian dia boleh 1000 dalil adanya Tuhan. Maka dikatakan orang dengan Tuhan ada itu kami dalam berayat acara. Maka beliau bertanya, acara apa ini? Maka orang-orang mengatakan ini adalah acara penghargaan kepada sebuah karya fenomenal 1000 dalil adanya Tuhan. Kenek mana sorry si perempuan ya. Sorry yang dalil adanya. Maka begitu dipertemukan nenek tua ini dengan si pengarang buku tersebut atau kitab tersebut, langsung nenek tua itu mengatakan, "Hai anak muda, sepertinya aku melihat ada 1000 keraguan dalam dirimu tentang adanya Tuhan. Maka kau punya 1000 dalil adanya Tuhan. Baik nama diri itu tidak bukan beda." Artinya
kepada benu raya ciptaan Allah dan lain-lain. Makanya dibunuh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya di akhir ayat Allahumma imanan ka imanil adus. Ya Allah, matikan aku dengan keimanan seperti iman nenek tua. Maksudnya nenek tua yang Imam Fakhruddin Ar-Razi demikian juga dalam satu karangannya hitam juga yang itu ujung Allah imanan ka imanil adus. Wahai Allah, matikan kami, berikan kami iman seperti imannya si nenek tua. Nah, ini disampaikan. Jadi begitu sederhana sebenarnya. Cuma kita ini orang makin tiga akan kita dari makin ragu. Ya. Namun Allah mengirimkan para rasul. Nah, makanya ada sampai ada pendapat. Nah, setelah pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, sampai beliau mengatakan diutuskannya rasul itu tidak wajib. Artinya manusia ada rasul ini sehingga urut akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang ketuhanan. Karena masalah ketuhanan tidak ada rasul pun secara fitrah mengakui. Jadi Tuhan, masalah Tuhan itu macam-macam. Nah, fa'innahum, namun demikian Allah mengirimkan para rasul. Fa'innahum wa in'arafullaha biqabi'atihim illa annahum akhta'u fil isyrak bihi wal fahma. Kenapa dikirimkan para rasul? Karena memang sebagian manusia, meskipun secara fitrah mereka, secara tabiat mereka, secara alamiah mereka menyatakan adanya Tuhan, tetapi mereka mendapatkan atau menempuh cara yang salah sehingga jatuhnya menyembuhkan Tuhan. Ini kita coba paling standar, paling alamiah. Ada kadar manusia yang mungkin di kota-kota atau di peradaban. Kita melihat manusia yang hidup di hutan, yang memang tidak tersentuh dengan berbagai macam model pikiran yang bersih dalam kehidupan. Mereka ada sesembahan apa ini? Urung dalam kehidupan, karena kesentuhan dengan kehidupan. Mereka ada sesembahan apa ini? Intinya ada fitrah. Mereka ada sesembahan. Yang burung-burung istilahnya manusia-manusia tak. So, mereka semua ada sesembahan. Cuma mereka salah menempatkan sesembahan. Tapi yang ingin kita jadikan standar ini fitrah mereka. Yang jauh menuju dia bertanggung jawab, dia bertanggung sama. Orang kan ada lagi. Mungkin di manusia, manusia. Tapi mereka ini bukan, tidak ada peradaban, tidak ada pemikiran sesuatu alami seperti mereka. Mereka ada sesuatu. Artinya itu adalah permintaan fitrah mereka. Fitrah manusia mengakui ada satu kekuatan besar yang mengendalikan seluruh alam ini. Ada satu zat yang maha berkuasa yang menciptakan seluruh alam ini, yang memiliki kudrah mengelola semua alam. Fitrah mereka mengatakan itu. Maka mereka ada sesembahan. Cuma mereka untuk mengutarakan fitrah itu mereka salah. Maka mereka dalam mengutarakan fitrah mereka itu salah. Hal itu itu perlu fitrah. Kami itu baik kalian nyoba balik lagi tanyo. Nah,
Bahawa baikkannya pakai balik samnyo. Itu malah pula kadang-kadang dia pun tidak pakainya sesuatu yang ajaib. Tapi walaupun mereka salah dalam menempuh proses mewujudkan teriakan fitrah mereka, tapi dasar fitrah itu kepada mengakui adanya. Makanya mereka yang menuduh dunia yang namanya dia meninggal ini hak hukum oleh Allah. Karena mereka dianggap orang yang tidak sampai dakwah. Mereka hanya merasa fitrah, menemukan fitrah cuma hanya orang itu hanya duduk dakwah karena orang bernomor dapat kemuliaan fitrah pada adanya. Mereka dari hukum oleh Allah, ahlu fitrah dari hukum, orang tidak sampai dakwah dari hukum. Walaupun mereka kemudian menyembah. Tetapi orang-orang yang setelah mendengarkan fitrah mereka dan mendapatkan konsep yang sesuai dengan fitrah mereka tetap menolak, itulah yang dihukum oleh Allah di dalam neraka. Yang kedua bukan tapi yang hukum sedangkan dia akan berkawan dan hukum. Bahkan ada juga beda pendapat seperti sebagian dari satu orang, kalau tidak salah Imam Fadil Al-Razi juga. Kalau menurut beliau tidak ada ahli fitrah, semua manusia dan kita fitrahnya itu bersih, Tuhan yang satu. Dan yang berikutnya mandu kenal yang mana sembah Allah mandu kenal putruk dakwah betul ada roh. Yang dapat ketika ada roh dakwah masalah kau ini kena sebelum yang roh dakwah. Tak mampu support dia. Jadi itu fitrah manusia. Dan diutuskan para rasul untuk fitrah manusia terhadap ketuhanan ini dan arah itulah tujuan para rasul untuk meluruskan tauhid. Pada dasarnya fitrahnya sudah ada, tauhid itu sudah ada dalam fitrah. Cuma perlu diluruskan tapi fitrah. Maka diutuskanlah para rasul, hadza balaghun linnas wa liyunziru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid. Hadza balaghun linnas. Maka inilah datang para rasul, balaghun linnas, untuk menyampaikan kepada manusia, wa liyunziru bihi, dan untuk membawa peringatan kepada manusia, wa liya'lamu, sehingga manusia benar-benar mendapatkan konsep yang tepat tentang apa annama huwa ilahu, bahwa sesungguhnya Tuhan yang diteriakkan oleh hati oleh fitrah itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa. Maka sebenarnya sengsara sekali ada Yesus. Sengsara awak ada Yesus. Awak hanya beragama, hanya terima sengsara kaki. Sengsara sekali mereka. Mereka tidak mendapatkan kelezatan iman. Sengsara tak ada hal. Makanya awaknya kalau pada hari kayu dunia kamu buat itu, tapi meninggal karena overdosis narkoba, meninggal karena bunuh diri. Sengsara tak hanya berbuat lezat ini yang bukan lezat saja ada semaya. Kamu mesti dari mana? Apa lezat? Karena ini memang. Maka belajar iman kamu coba iman. Tapi kadang-kadang baru iman ilmu baca ayat bersahaja, belajar sembahyang sedang, dan kelezatannya mana bawa air bersama dia. Dan macam imannya kacau itu kalau dia maju. Iman itu adalah hal
kecil pertama baru yang boleh hidup supaya dia mendapatkan kelezatan yang datang dari iman. Kalau dia coba lebih kelezatannya, kita minta kelezatan dari kita boleh hobi. Banyak orang sudah diberikan kelezatan yang itu mahal oleh Allah. Adalah Anda nikmati kelezatan dan lagi Allah berutama juga kelezatan lagi berutama juga Allah lebih istiqamah. Maka para sahabat Nabi dulu pakar ta'al menjadi imannya. Mari kita perbaharui imannya terutama kelezatan. Maka para sahabat berjalan iman dan menjaga iman itu imannya. Sehingga mereka kadang-kadang ketika iman yang turun. Yang turunnya sahabat tadi ketika iman kata dia bacanya tak selalu. Maka ada cerita Hamzalahnya, yang Hamzalahnya dari pengajian Rasulullah, dia berarti di Rasulullah gedung datang di gelingan dan surga dalam kali ke madam. Badro Allah, kelezatan iman telah mereka dapatkan, kalau berkurang mereka begitulah sekalian. Nah, jadi itu keimanan yang sebenarnya iman yang fitrah dan menghasilkan kenikmatan dan kelezatan. Baik, insyaallah kita lanjutkan dalam selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa